Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Dungi di pihon si Ishak masih Jakob, di jalan ia ma jana didok ia, ulang alap boru Kanaan. Dalam bahasa Indonesia, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya katanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman ini, kita harus kembali kepada kisah di mana Yakub meminta berkat daripada ayahnya Ishak. Dia melakukan tipu muslihat yang dilakukan bersama dengan ibunya sehingga dia mendapat berkat yang aturannya adalah kepada Esau. Dan setelah mendapat berkat, sebenarnya dia dalam pergumulan yang berat untuk melaksanakan apa yang sudah diterimanya sebagai berkat daripada ayahnya. Dan yang kemudian ternyata sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya diterangkan Esau sudah menikah pada usia 40 tahun. Ketika menikah, dia menikah dengan orang Het yang kemudian disebut dengan juga orang Kanaan, orang asli yang tinggal di Kanaan. Dan Esau menikah dengan dua perempuan yang membuat kesusahan hati bagi Ribka, yaitu ibunya Yakub sendiri, dan juga kepada Ishak, ayah Yakub sendiri. Mereka bergumul dengan orang yang asing masuk ke dalam keluarga mereka, sehingga kesedihan itu menjadikan mendalam bagi Ribka, dan ia mengusulkan kepada Ishak agar dia memanggil Yakub dan menyarankan agar Yakub tidak menikah dengan orang Kanaan. Orang Kanaan sendiri sesungguhnya adalah orang asli yang tinggal di Kanaan. Ketika Abraham masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, sudah ada orang di sana, yaitu orang Het yang disebut dengan orang Kanaan itu juga, yang sudah memiliki ilah-ilah lain. Sehingga ketika Esau sudah menikah dengan orang Kanaan itu, ada kegundahan, ada sesuatu pergumulan berat bagi kehidupan Ribka dan Ishak, di mana ilah yang dimiliki oleh orang Kanaan itu menjadi terkontaminasi di dalam diri Esau dan menjadi kesedihan yang berat bagi kehidupan orang Ishak dan Ribka dalam pergumulan hidupnya. Ketika hal itu terjadi, maka diberikanlah pandangan, diberikan oleh Ribka kepada Esau, kepada Ishak, agar Ishak memberikan saran kepada Yakub agar Yakub tidak menikah dengan orang Het ataupun orang Kanaan. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberikan berkatnya agar Yakub tidak menikah dengan orang Kanaan. Hal apa yang mau dikatakan dalam firman ini? Ada beberapa hal, yaitu tentang kemurnian dan kesucian atas pengenalan kepada Allah. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa ketika mereka memiliki kawin campur, maka terkontaminasi dengan imannya. Maka dengan itu diberikanlah pandangan agar Yakub tetap menikah dengan yang menjadi anak dari putri daripada pamannya sendiri, yaitu Laban, yang merupakan saudara daripada ibunya. Dan itulah yang diberikan berkat bagi Ishak kepada Yakub agar dia menikah dengan saudara daripada pamannya itu, yaitu putri daripada pamannya tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan ini juga menghantar kepada hal yang kedua, yaitu Yakub yang dinyatakan sebagai penipu ataupun yang mencuri berkat daripada saudaranya sendiri. Maka dia dengan menuruti perintah daripada orang tuanya. Sesungguhnya kalau dilihat daripada sisi lain, dia harus lari
dan dia tidak akan mau lagi mendengar daripada orang tuanya oleh karena ketakutannya. Namun dia tetap mendengarkan kepada orang tuanya di dalam situasi yang dia alami, dan dia tetap menjadi melaksanakan apa yang diberikan, disarankan oleh orang tuanya. Secara pribadi bisa saja dia menolak itu karena ada di sekitarnya orang-orang lain, yaitu orang Het, orang Kanaan yang menjadi putri Kanaan yang bisa untuk dia nikahi. Namun demi untuk mendengarkan nasihat daripada orang tua, dia jauh pergi dan menikah sesuai dengan nasihat orang tuanya. Hal ini merupakan sesuatu pandangan baru dalam kehidupan kita. Artinya sejauh apapun ataupun apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang secara khusus adalah orang tua kita, seharusnya kita melaksanakannya karena dia melakukan itu berdasarkan doa dan berdasarkan harapannya. Banyak orang di dalam perjalanan kehidupannya, setelah berjalan waktu, dia sudah merasa lebih hebat, dia sudah merasa lebih mampu daripada orang tuanya, sehingga dia melupakan nasihat dan pandangan-pandangan daripada orang tuanya. Namun Yakub, dia tetap tunduk dan patuh untuk mematuhi apa yang disarankan oleh orang tua. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita ke dalam dua hal tersebut. Yang pertama kemurnian iman, yang kedua kepatuhan terhadap orang tua di dalam perjalanan arak-arakan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap pelihara imanmu di dalam segala keadaan yang dihadapi. Mari tetap pelihara imanmu di dalam segala journey ataupun pengalaman iman yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari tetap orang yang patuh terhadap nasihat dan pandangan-pandangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dengan nasihat dan pandangan itu, yang pasti hal itu merupakan sebuah kebaikan, dan ketika kita mematuhinya akan menjadi yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Kedua hal ini menjadi tawaran dalam firman Tuhan pada saat ini. Kedua hal ini menjadi sebuah tantangan dan juga ajakan bagi kehidupan kita, agar kita menjadi tetap memurnikan iman kita, dan kita juga tetap untuk patuh di dalam segala nasihat dan pandangan-pandangan dari siapapun, dan secara khusus dari orang tua kita yang kita sayangi dan yang kita cintai tersebut. Oleh karena itu, sepanjang hari ini mari tetap memurnikan iman, dan mari tetap hidup di dalam nasihat-nasihat daripada orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap menjaga iman kami, dan kami juga tetap menjadi orang yang patuh dan tunduk terhadap nasihat-nasihat. Jadikan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam